Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan bicara tentang data analitik ya, untuk mata kuliah Big Data kita. Di bagian 1 data analitik, di file PDF-nya bisa sambil Anda download juga. Di data analitik kita mencoba melihat gambarannya secara luas. Kalau di Big Data, berbagai macam data yang ada tersebar berbagai macam ragamnya, kemudian kita kumpulkan jadi satu, kita susun, dilakukan analitik, kemudian ujung akhirnya nanti kita akan gunakan untuk proses decision making ya, atau pembuatan keputusan. Tentunya kalau kita bicara di areal bisnis itu, tujuan utamanya adalah bagaimana semua data itu bisa berbicara, bermakna, dan tentunya membuat satu keputusan-keputusan penting ataupun urgent bagi bisnis. Berbagai macam manfaat bisa didapatkan dari Big Data Analytics. Tentunya di sini beragam sudut pandang ya. Ada yang membicarakan terkait dengan cost reduction, ada yang membicarakan kebalikan dari cost itu adalah profit gitu ya. Jadi optimasi profit ataupun cost reduction, atau mungkin malah menemukan produk-produk baru atau service-service baru yang bisa disajikan atau ditawarkan kepada pelanggannya. Tentunya hal ini bisa kita lakukan dengan cepat dan tentunya pembuatan keputusannya jauh lebih baik karena berdasarkan pada data, fakta, realita yang ada ya. Jadi harapannya semua hal yang dilakukan, semua keputusan yang dibuat itu bisa tepat sesuai dengan tujuan dari organisasinya ataupun bisnisnya. Berbagai macam hal diungkapkan oleh data dalam berbagai macam bentuk. Yang lain itu ada yang membuat gambaran, yang ini membuat sebuah dashboard dari data yang ada. Misalnya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir nih, misalnya saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, itu juga dimanfaatkan datanya dan coba disajikan dalam berbagai macam bentuk yang lebih bermakna. Misalnya di sini mengungkapkan jenis kelaminnya. Dari jenis kelamin itu paling banyak yang mana sih yang positif COVID misalnya semacam itu, atau di wilayah tertentu jenis kelamin mana yang lebih rentan, atau kalau yang tengah kewarganegaraan ataupun jenis kasusnya, mulai dari yang positif ataupun yang ODP, PDP, ataupun yang lainnya. Semua data itu bisa disummarize menjadi sebuah grafik. Grafiknya juga bisa dalam berbagai macam bentuk ya. Termasuk juga rekapitulasi angka. Di sini ada total kasus, kemudian yang sembuhnya berapa, yang meninggalnya berapa gitu kan. Mungkin yang PDP berapa juga bisa dimunculkan juga. Mungkin menjadi tantangan kita bersama ya, bagaimana data tadi terutama di pandemi COVID ini bisa berbicara banyak supaya kita bisa meredam, mereduksi ataupun segera menyelesaikan permasalahan pandemi COVID ini. Di tempat lain ada yang menggabungkan dengan peta, bagaimana si data tadi itu bisa kita letakkan dalam peta dan berbicara tentang wilayah mana yang dia positif atau rentan, atau wilayah mana yang relatif cenderung dia aman misalnya semacam itu. Data itu bisa kita cari data di seluruh dunia, terutama untuk COVID ini ya, ataupun wilayah nasional ataupun regional. Termasuk di Semarang juga sudah menggunakan data semacam ini yang ditempelkan dalam peta. Jadi kita bisa lihat
area kita, wilayah kita, apakah sudah ada yang positif atau enggak, misalnya semacam itu. Di Semarang juga memberikan ring lokasi juga, misalnya di jarak 500 meter itu yang positif berapa, PDP berapa, ODP berapa, jarak 1 kilo, 2 kilo, ataupun 3 kilo. Dengan cara itu harapannya masyarakat luas bisa mendapatkan informasi yang akurat, tepat, terpercaya, dan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan preventif gitu, supaya pandemi COVID ini bisa segera selesai gitu ya. Kemudian di bagian berikutnya kita mencoba melihat sebenarnya posisi data analitik itu ada di mana sih gitu. Biasanya selalu dikaitkan dengan data analitik, data analisis gitu ya, ataupun data mining, data science. Kalau dilihat dari gambarannya, terlihat jelas di dalam, yang paling dalam itu adalah data mining, kemudian data analitik. Biasanya tadi kita gunakan untuk satu tujuan-tujuan tertentu dari organisasi ya, baik profit ataupun non-profit organisasinya. Kemudian lebih luasnya lagi kita lakukan data analisis, bagaimana data-data tadi itu bisa berbicara ya. Tentunya tidak hanya terkait dengan tujuan dari bisnis, tapi mungkin juga bisa menangkap peluang-peluang baru yang bisa kita dapatkan dari si data tadi. Lebih luasnya lagi kita bicara data science, kemudian di bagian luar di situ ada huge data volume dari big data, bagaimana data yang besar itu bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Kemudian ada machine learning, itu sebuah teknik dari artificial intelligence, di mana biasanya akan kita gunakan di dalam data mining ya. Berbagai macam metodenya, berbagai macam data, itu bisa kita gunakan sebagai data training ataupun data testing gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa memprediksi targetnya itu seperti apa. Apakah dengan data training itu kita bisa memprediksi data tesnya, atau malah ketemu hal yang lain apalagi gitu ya. Jadi biasanya kan dari data set itu akan dibuat model gitu ya. Kemudian data uji itu kita ujikan untuk dapat hasilnya. Kemudian nanti akan diukur akurasinya dan sebagainya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan yang berikutnya lagi. Kemudian tadi yang sedikit saya singgung terkait dengan data analitik ataupun data analisis. Mungkin di sini kita coba menyajikan dalam berbagai macam perbandingan ya, dengan beberapa segmen perbandingannya, mulai dari bentuk, struktur, alat, urutan, life cycle, ataupun penggunaannya. Kalau dari sisi bentuk, si data analitik itu merupakan bentuk umum dari analitik yang biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis dalam proses pembuatan keputusan, decision making biasanya. Kalau data analisis, itu merupakan bentuk khusus dari data analitik yang digunakan bisnis untuk menganalisa data dan memunculkan insight-insight baru. Perbedaan yang kedua itu berkaitan dengan strukturnya. Jadi kalau si data analitik itu merupakan terdiri dari kumpulan data, diperiksa secara umum, serta biasanya digunakan satu atau lebih banyak pengguna. Kemudian kalau data analisis itu terdiri dari defining data, kita mendefinisikan datanya, kemudian investigasi, kita lakukan cleaning, kemudian mentransformasi data untuk dapat bisa memberikan luaran-luaran yang lebih bermakna informasinya. Kemudian alat yang digunakan biasanya sih beririsan ya. Misalnya di data analitik kita ada R, kemudian Tableau Public, kemudian Python, SAS, Apache Spark, ataupun Excel. Kemudian kalau di data analisis ada OpenRefine, ada Kenim, kemudian RapidMiner, Google Fusion Table, kemudian ada Table Public juga,
kemudian Node XL, dan juga ada Wolfram Alpha. Tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk alat-alat lainnya ya. Kemudian di urutan atau life cycle ya, kalau di data analytic kita mulai dari business case evaluation, kemudian data identification, data acquisition dan filtering, data extraction, data validation and cleansing, kemudian data aggregation dan representation, kemudian data analysis, kemudian visualization, dan juga utilization dari analisis resultnya. Kemudian kalau di data analysis itu dari data gathering, kemudian data scrubbing, analysis of data, dan interpretasi data sehingga kita bisa memahami makna dari si data itu sendiri. Untuk penggunaannya di data analitik itu kita gunakan untuk menemukan pola korelasi, preferensi dari pelanggan, ataupun trend market, ataupun lainnya yang bisa digunakan untuk sebagai input pembuatan keputusan tujuan bisnisnya ya. Kemudian kalau di data analisis biasanya descriptive analysis, exploratory analysis, inferential analysis, predictive analysis, dan juga insight dari si datanya itu sendiri. Kemudian berikutnya yaitu jenis data analitik. Kalau dilihat dari atas ke bawah itu tingkat kesulitannya kelihatan ya. Mulai dari yang pertama itu deskriptif analitik, kemudian ada diagnostik analitik, kemudian prediktif analitik, dan juga yang terakhir ada preskriptif analitik. Kita bicarakan yang pertama. Deskriptif analitik itu bentuk konvensional dari business intelligence ataupun data analisis, kemudian merupakan deskripsi atau ringkasan, bertujuan untuk mencari deskripsi atau ringkasan dari fakta, gambaran dalam format yang bisa lebih mudah kita pahami. Kemudian menyiapkan data, memberitahukan, ataupun menyiapkan data untuk analisis ke depannya lagi. Pencarian karakteristiknya dapat meringkas data mentah dan mengkonversi ke dalam bentuk yang bisa mudah kita pahami. Penjelasan dapat memberikan deskripsi secara detail tentang suatu kejadian yang telah terjadi. Jadi data itu kan telah terjadi atau fakta sebelumnya. Contohnya, biasanya di descriptive analytic itu disajikan dalam bentuk data visualization, kemudian berbagai macam report, kemudian bisa juga ditampilkan dalam data dashboard, kemudian deskriptif statistik, ataupun query-query yang bisa kita lakukan juga, data query. Kemudian yang kedua, diagnostik analitik. Biasanya kita gunakan untuk menguji data, merupakan bentuk lanjutan dari analitik, di mana menguji data atau bagian di dalamnya. Sehingga yang di sini ada pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Misalnya dalam sebuah bisnis, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu kita lakukan diagnostik analitik dari data-data yang ada. Dari data yang ada, kita uji kenapa satu hal ini bisa terjadi. Kemudian digunakan juga untuk mendapatkan solusi, membantu analis untuk menggali lebih dalam tentang satu permasalahan sehingga bisa mendapatkan solusi dari satu permasalahannya tadi. Tool yang digunakan biasanya antara deskriptif analitik ataupun diagnostik analitik itu berjalan secara paralel atau hampir sama toolsnya. Contohnya biasanya dirangkum atau dilakukan berbagai macam hal, data discovery, data mining, ataupun kita lakukan correlation. Kemudian yang ketiga yaitu predictive analytic. Biasanya berbagai macam hal kita lakukan untuk melihat tren, jadi membantu memprediksi tren berdasarkan kondisi saat ini. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk memperkirakan
Jadi memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian di masa yang akan datang, atau memperkirakan waktu secara akurat tentang apa yang terjadi. Biasanya beberapa teknik menggunakan model yang dibangun dari data yang sudah ada. Biasanya menggunakan linear regression, kemudian ada juga time series analysis dan forecasting, dan juga data mining. Yang keempat, prescriptive analytic, yaitu merupakan sekumpulan teknik untuk mengindikasikan tindakan terbaik. Ini mengindikasikan tindakan terbaik ya, kayak semacam resep untuk menjadi yang baik itu tindakannya apa saja gitu. Memberitahukan keputusan yang diperlukan untuk optimasi keluarannya tadi. Tentunya tujuannya peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan, penurunan biaya, maupun meningkatkan produktivitasnya. Contohnya biasanya ada optimization model, kemudian simulasi, ataupun decision analysis. Nah, mungkin pada bagian ini kita terkait dengan data analitik, kita akan melakukan berbagai macam hal. Bagian yang pertama kita latihan dulu. Kita coba menggunakan Python untuk data analitik. Kemudian nanti step berikutnya kita lakukan data preparation, kemudian data exploration, dan mungkin nanti kita akan bahas berbagai macam hal bagaimana kita bisa berpikir secara statistik dari data-data tadi yang sudah kita eksplorasi. Basic Python untuk data analitik, kita akan coba melakukan beberapa eksperimen terkait dengan Python ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan Google Colab. Jadi Anda bisa buka Google Colab-nya, kemudian kita bisa coba berbagai macam hal, mungkin basicnya, dasarnya Python di Google Colab yang nantinya kita bisa gunakan untuk data preparation ataupun data exploration nantinya. Oke ya, Anda bisa buka Google Colab-nya. Awalnya biasanya kalau kita mempelajari satu bahasa pemrograman, kita mencari tahu bagaimana cara untuk bisa memunculkan bantuan ya, atau help. Seperti ini juga mungkin bisa kita lakukan. Jadi misalnya help len itu cara kita untuk mencari tahu len itu apa, kita bisa menggunakan help. Jadi dia len adalah built-in function semacam itu. Jadi di sana dia akan mengeluarkan number di dalam sebuah kontainer. Bisa menggunakan help len atau misalnya len tanda tanya semacam itu. Untuk mengeksekusinya, Anda bisa klik di sini ya kalau kita menggunakan Google Colab. Atau kalau menggunakan keyboard, Anda bisa menggunakan Command Enter. Atau kalau di basis Windows, Anda bisa menggunakan Control Enter ya. Kemudian di sini kalau pakai tanda tanya, dia akan muncul di sebelah kanan. Jadi len itu dia objek, kemudian return the number of item in a container, tipenya dia built-in function atau method. Oke, untuk baris berikutnya kita bisa menambahkan code baru dengan klik plus code. Kemudian kita mencoba membuat sebuah list ya. Misalnya kita berikan nama L, kita beri list isinya 1, 2, 3. Misalnya begini. Kalau kita ingin tahu L, misalnya L tanda tanya semacam ini, kita jalankan. Kita bisa lihat sebelah kanan, si L tadi itu tipenya adalah list, kemudian start from-nya 1, 2, 3, length panjangnya dia 3, seperti itu. Kalau mau kita cetak misalnya, kita bisa menggunakan perintah print ya. Print, kemudian yang kita print adalah L. Kalau kita eksekusi, maka di sini di bawahnya akan muncul
1, 2, 3. Kalau kita mau menambahkan baris baru, bisa klik plus code atau kita bisa menggunakan spasi enter. Dia akan muncul baris baru. Sebenarnya spasi enter itu juga dua perintah dijalankan dalam satu sekaligus gitu ya. Jadi spasi enter itu dia menggantikan command enter, kemudian dia menambahkan baris baru. Kemudian berikutnya kita mencoba membuat sebuah variabel ya, dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita menggunakan integer, kita langsung menyebutkan angkanya atau menuliskan angkanya. Tapi kalau string di sini diapit dengan tanda petik semacam itu. Kalau kita eksekusi dan menambah baris baru, di sini ternyata petiknya itu beda dengan petik yang harusnya ya. Jadi petiknya kita bisa ganti, petiknya terlihat bentuknya berbeda. Jadi di sini petik semacam ini. Kalau kita eksekusi lagi, maka tidak ada masalah gitu ya. Kemudian kita akan bermain dengan numpy. Kita coba impor numpy-nya. Kemudian kita coba lihat versionnya. Kalau kita eksekusi dan tambah baris, oke, jadi si numpy ini versionnya itu adalah 1.18.3. Ini version dari numpy yang kita impor tadi. Kemudian kita akan coba bikin list lagi. Di sini kita coba bikin L lagi. List dia ranknya 10. Kemudian kita cetak dan kita tambah baris baru. Jadi rank 10 itu maksudnya adalah dia list dengan 10 isian, 10 anggota, 10 digit. Mulai tentunya kalau di sini mulai dari 0 ya. Dan ini adalah item ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 buah. Jadi size-nya 10 semacam itu. Kemudian kalau kita coba cek tipenya ya. Type dari CL tadi, misalnya L ke 0, maka kalau ini kita eksekusi, tipenya dia ada yang error. Jadi kalau mencari tipe kesekian itu menggunakan kurungnya siku ya. Jadi tipenya untuk yang ke 0 itu adalah integer ya. Atau misalnya begini, kita coba print dari CL L ke 0, kemudian kita coba print lagi L ke 1, kemudian agak ngacak L ke 5, kita coba eksekusi. L ke 0 itu adalah 0, kemudian L ke 1 itu adalah 1, L ke 5 adalah 5. Seperti itu ya. Jadi mulainya itu mulai dari 0 ya, bukan mulai dari 1. Kemudian berikutnya, tadi kan tipe datanya adalah integer. Kita misalnya ingin mengubah tipe datanya, kita bisa gunakan semacam casting gitu ya. Jadi di sini misalnya kita buat L2 itu kita coba bikin string dari CL. Kalau kita cetak print dari L2-nya, maka muncullah di sini setiap angkanya itu dia ada petiknya
yang berarti bahwa dia tipe datanya adalah string, bukan integer lagi. Atau misalnya kalau kita cetak tipenya, misalnya seperti ini, tipe dari CL 2 ke 0, misalnya begitu. Kalau kita eksekusi, dia tipenya adalah str, string. Kemudian yang lain lagi adalah misalnya pada saat kita membuat atau mempunyai list. Tentunya list itu kalau di Python tidak hanya berkaitan dengan satu tipe data tertentu ya. Kita bisa bikin list untuk beberapa tipe data dalam satu list ya. Di sini misalnya isinya adalah true, kemudian petik dari 2, kemudian 3.0 dan 4. Jadi yang pertama dia tipenya adalah boolean, kemudian string, kemudian float, kemudian yang terakhir integer. Kemudian kita coba lagi yang lainnya. Misalnya kita akan memanfaatkan si numpy-nya yang sudah kita impor tadi di atas. Kita akan membuat array dari numpy. Di baris pertama kita akan membuat array biasa. Di baris kedua kita akan memunculkan si array dari numpy-nya itu kita buat tipenya adalah float 32. Kalau kita eksekusi, jadinya di situ array-nya tadinya itu tipenya kalau kita masukkan di sini integer, dia kalau kita bikin tipenya adalah float 32, maka dia akan berubah jadi float juga. Jadi 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik. Kemudian kita coba lagi menggunakan numpy lagi. Dari numpy kita akan coba generate matrik ya dengan random. Jadi di baris X1 di sini akan membuat sebuah matriks satu dimensi dengan ukuran 6. Dia akan merandom 10 angka. X2 dia 2 dimensi. Dimensinya itu matrik 3 kali 4. Jadi 3 baris 4 kolom. Dari 10 angka di random juga. Kemudian X3 itu 3 dimensi, 3, 4, 5 bentuknya. Dia dirandom dari 10 angka. Untuk bisa kita munculkan, kita bisa cetak print dari X1, kemudian print dari X2, kemudian print dari X3. Kita coba eksekusi. Oke, maka muncul di sini dari yang satu dimensi tadi ukurannya adalah 6, ini baris yang X1, kemudian X2 matrik ukuran 3 kali 4, 3 baris 4 kolom, kemudian tiang 3 dimensi di sini ada 3 blok, 3 matrik dari 4 baris dan 5 kolom. Kemudian dari X1, X2, X3 kita akan coba cek ya. X3 misalnya kita punya matrik 3 dimensi semacam itu. Kemudian kita coba cek dimensinya itu berapa. Misalnya di sini print X3 ndim itu dia akan memunculkan dimensinya berapa, kemudian shape-nya itu adalah ukuran dari si dimensinya tadi, bentuknya ya, bentuknya kalau size itu ukurannya. X3 coba kita cetak dan kita coba cetak tipe dari si X3 nya. Kita eksekusi. Jadi si X3 dimensinya itu adalah 3, shape-nya tadi 3, 4, 5,
sama dengan yang kita buat tadi ya. Jadi akan merujuk kepada ini 345, itu shape-nya. Kemudian size-nya itu adalah 60, jumlah anggota semuanya 60 ya. Kemudian X3 kita cetak, kemudian tipenya dia adalah integer 64. Kemudian bagian berikutnya kita akan mencoba dari array yang kita sudah bikin tadi, kita akan coba akses. Kita akan coba cetak si array-nya, misalnya X1, kemudian X3, dan coba X3 tapi bentuk yang berbeda. Kita coba eksekusi. Kalau X1 dia ke 0, X1 mungkin kita perlu cetak X1 nya dulu kali ya. Jadi kita cetak X1 nya, kemudian bagian yang ini kita cetak X3 nya, print X3, untuk bisa lebih memudahkan kita melihat atau menganalisa. Oke, X1 nya itu adalah tadi matriks 1 dimensi 503379. Maka kalau kita mau mencetak X1 0 ke 0, maka ke 0 nya adalah 5. Ingat tadi semuanya itu kalau list ataupun di sini matriks, semuanya indentasinya dimulai dari 0 ya. Kemudian X3 kita cetak ada 3. Kemudian X3 0, X3 ke 0 di sini adalah matriks ini ya. Jadi X3, dari X3 ini 3 matriks di sini 4 kali 5. X3 ke 0 itu adalah yang pertama ini 81598, dia satu blok. Kemudian kalau X3 0,0, maka 0,0 adalah berarti 0 yang ini tadi. Kemudian yang ke 0, baris ke 0, berarti di sini adalah 81598. Maka ini X3 0,0. Kemudian berikutnya kita akan belajar slicing atau membelah. Kita akan coba bikin list atau array-nya untuk kita belah. Misalnya seperti ini. Ingat kalau di Python itu dia mengenalnya per baris ya. Jadi kalau dalam satu baris itu dianggap sebagai satu elemen gitu ya. Oke, kita akan coba bikin X dari NumPy kita arrange 10. Jadi nanti mulai dari 0 sampai 9 ya. Kita akan cetak, kemudian kita akan munculkan X.25, kemudian X 5.2 semacam itu. Kemudian print X 4.27, kemudian titik 2.22, titik 2.2 min 1. Di sini ada keterangannya dan kita akan coba lihat betul tidak keterangannya. Jadi tadi yang kita cetak print X nya 0 sampai 9 itu ada 10. Kemudian X.25 itu maksudnya adalah kita mau cetak angkanya mulai dari awal elemen ke 0 sampai elemen ke sebelum 5. Jadi sebelum 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Maka muncullah di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau 5.2 berarti mulai dari yang kelima. Mulai dari yang kelima berarti adalah 5, 6, 7, 8, 9. Nah kemudian kalau 4.27 berarti dia mulai dari keempat
kemudian berakhirnya adalah sebelum 7. Jadi munculnya adalah 4, 5, 6. Kemudian titik 2.22 itu dia akan dimulai dari elemen paling awal, tapi dia akan lompat 2, 2, 2 semacam itu. Jadi di sini mulai dari awalnya adalah 0, kemudian lompat 2 jadi 4, kemudian jadi 6, dan jadi 8. Kemudian kalau min 1 bagaimana? Titik 2, titik 2, min 1. Maka dia akan dibalik atau di reverse gitu ya. Jadi dari 9, kemudian 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seperti itu. Kita akan coba slicing. Kalau ini tadi satu dimensi, kita akan coba slicing yang multidimensi. Misalnya seperti ini. Kita coba print X2 nya, kemudian print X2 dia titik 22, titik 23 ya. Kemudian X2 titik 2, 0, X2 0, titik 2 semacam itu. Kita lihat hasilnya. X2 tadi 2 dimensi ya. Jadi 3 baris 4 kolom yang saya blok di sini itu adalah X2. Kemudian kita coba cetak X2 mulai dari 2 dan kemudian berakhirnya sebelum 3. Jadi mulai dari awal sampai 2 ya. Jadi hasilnya di sini adalah yang saya blok ini 352, kemudian 768. Jadi dari baris awal hingga 2, jadi 0, 1, 2 seperti itu. Kemudian kolomnya juga dia 3 1, 2, 3 kolom. Kemudian X2 titik 2, 0. Jadi maksudnya di sini adalah semua baris pada kolom ke-0. Kolom ke-0 itu adalah ini 371. Maka muncul di sini 371. Kemudian kalau kebalikannya X2 0,2, maka dia adalah baris ke-0. Jadi baris ke-0 ditampilkan semua semacam itu. Jadi kalau tadi ditampilkan semua untuk baris ditampilkan semua untuk kolom ke-0. Kalau di sini ditampilkan semua untuk baris ke-0. Kemudian kita akan coba menggabungkan array. Kalau tadi memecah, kita akan menggabungkan. Misalnya kita punya array X dan Y. X-nya itu adalah 1, 2, 3, Y-nya 6, 7, 8. Kemudian kita bikin HRZ, itu dia adalah concatenate dari X dan Y-nya. Nanti kita print. Kemudian VRT itu adalah concatenate X 456. Kita akan coba print VRT-nya. Kita eksekusi. Nah, hasil dari HRZ concatenate dari X, Y, maka akan muncul jadi semacam ini. Satu baris utuh, dia tetap jadi satu dimensi ya. Kalau concatenate X, Y. Kemudian kalau di sini VRT dia NP array X, kemudian 4, 5, 6. Maka VRT-nya di sini akan menjadi 2 dimensi ya. Jadi 2 baris 3 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita berikutnya akan mencoba melakukan pemecahan array. Kita coba bikin array-nya. Kita bikin array-nya X di sini 1, 2, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 2, 1.
kalau kita pecah jadi 3, jadi X1, X2, dan X3, kita split X-nya 3,5 semacam itu. Maka kalau kita print X1, X2, X3, atau kita print X3 nya saja, hasilnya jadi semacam ini. Jadi pemecahannya X1, X2, X3 di sini kita pecah jadi 3, 1, 2, 3, 99, 99, dan 321. X3 nya sendiri 321 nya itu di kita coba pecah array lagi. Oke, kita print. Jadi kita akan coba bikin grid. Dia angka-angka isinya 16 buah angka dengan bentukan 4x4. Jadi mulai dari 0 sampai 15 kita bentuk menjadi dimensinya 4x4 ya, 2 dimensi ya, 4 baris dan 4 kolom. Kemudian kita coba split menjadi 2, kita beri nama atas dan bawah, kita face split. Jadi face split itu adalah vertical split. Dari si gridnya itu kita pecah menjadi 2. Kita akan coba pecah si menjadi atas, kita cetak atasnya dan kita cetak bawahnya. Mungkin sebelumnya kita coba cetak gridnya dulu ya. Print grid, kita eksekusi. Oke, jadi ini adalah si gridnya. Ada 16, mulai dari 0 sampai 15 macam itu, dan dia shape-nya adalah 4x4, jadi 4 baris dan 4 kolom. Kemudian kita pecah jadi 2, atas bawah tadi dengan vertical split. Jadi vertical split membuat dia terpecah menjadi seperti ini. Atasnya menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan bawahnya menjadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dipecah semacam ini, vertikal, atas bawah. Kemudian kita coba lagi dengan pemecahan yang berbeda ya. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal split. Jadi dengan horizontal split ini hasilnya dia menjadi kiri kanan. Kirinya itu adalah 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13. Kemudian kanannya adalah 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Jadi dipecah menjadi kiri dan kanan. Oke, semacam itu. Kemudian untuk filenya Anda bisa download di deskripsi video di bawah. Oh ya, jangan lupa komen. Kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di situ dan nanti bisa didiskusikan bersama juga, biar ramai juga komennya. Jangan lupa subscribe. Dan mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari setelah ini. Ini kan kita bicara tentang bagaimana menggunakan Python basic di dalam Google Colab ya. Nanti bagian berikutnya kita akan bicara berkaitan dengan data preparation. Jadi bagaimana data itu kita masukkan dan kita olah, kita cleansing, kita filtering, dan kita reformat dan sebagainya. Baik, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.